Bersama-sama kita mengakui Yesus adalah juru selamat dunia, juru selamat kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya bagi setiap kami. Ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya akan kami nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Akuilah Tuhan Yesus, Dia penebus dosa, Dia mati di kayu salib untuk keselamatan manusia. Yuk sama-sama dengarkan dan ucapkan pujian ini. Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan kami nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan kami nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan kami nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidup kami, karena Engkau adalah juru selamat. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan
kami nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup kami. Besar setia Tuhan Yesus di hidupmu, di hidupku. Besar setia Tuhan Yesus. Besar setiamu Tuhan di hidup setiap kami. Percayalah akan hal ini, dan Tuhan mengajar kita dan saya dalam keadaan apapun juga tetap nyatakan kasih-Nya, kebesarannya, kebaikannya, pengampunannya, kabar baik bagi setiap jiwa-jiwa, khususnya orang-orang berdosa. Mereka perlu datang kepada Juru Selamat yang rela berkorban, mati di kayu salib untuk pengampunan dosa orang-orang berdosa, orang-orang terhilang. Pertolongannya ajaib bagi saudara-saudara yang berdoa dalam namanya. Dia pribadi yang hidup. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saudara-saudara sudah pernah mendengar tentang Tuhan Yesus adalah roti hidup, tercatat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 48. Bapak Ibu sekalian juga sudah pernah dengar barangkali Yesus itu adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Di bagian sebelumnya juga sudah lihat ayat yang ke-7 dikatakan Yesus juga sebagai pintu. Nah, hari ini Pastor Andy mau sampaikan Yesus adalah air hidup, air kehidupan. Nah, gambar di thumbnail yang muncul di video ini adalah bagaimana seorang ibu yang datang, di mana belasan tahun dia gelisah, tidak tenang hidupnya, dia merasa ada gangguan di batinnya. Dan ketika kita menawarkan air hidup dalam kasih-Nya, perempuan ini dibebaskan, dipulihkan, dan dia menerima kesembuhan dari air hidup yang pastor tawarkan bagi setiap orang-orang yang hidupnya berdosa, sakit, susah, menderita. Ini bicara soal Yesus Kristus, baik di dalam pelayanan kebaktian, form doa, healing water. Ini bicara soal bagaimana saya menawarkan air hidup, menawarkan sebetulnya siapakah air hidup itu? Tadi sedikit tersinggung, siapakah pintu itu yang membawa keselamatan? Siapakah jalan kebenaran? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Siapakah gembala yang baik? Siapakah roti hidup? Dan hari ini, siapakah air kehidupan itu? Sebetulnya, sebagai hamba Tuhan, sedang menawarkan Yesus Kristus kepada seluruh manusia. Siapa yang membutuhkan, datanglah kepada Dia. Bukan kepada Pastor Andy. Pastor Andy tidak bisa obatin orang. Saya bukan dokter. Saya hamba Tuhan yang membantu mendoakan dan dipercaya memimpin kebaktian-kebaktian yang ada, supaya umat beribadah kepada Tuhan serta jiwa-jiwa boleh merasakan dampak dari pelayanan kasih ini, yang dimana semuanya ini kami belajar untuk mewartakan tentang kasih dari Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau melihat sosok dari pribadi Tuhan Yesus yang adalah air kehidupan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat Bible. Yes, time for Bible. Saya percaya ketika Bible diberitakan,
tercurah berlimpah-limpah berkat rohani dari surga kepada setiap manusia, kepada setiap orang-orang yang mempercayai firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan, firman-Mu ajaib, penuh kasih, dan mengubahkan setiap kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Yang susah, firman ini memberi kekuatan. Yang sakit, firman ini memberi kesembuhan. Yang dalam pergumulan, firman ini menjadi jawaban, sehingga mereka boleh mendapat jalan keluar, dan mereka boleh mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus, dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai pribadi yang mati di kayu salib, mengampuni dosa-dosa mereka, sehingga setiap jiwa yang hari ini mendengar firman Tuhan bertobat, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, dan menjadi orang Kristen, orang percaya yang menjadi saksi daripada kebaikan Tuhan. Amin. Ya, karena mungkin masih ada orang-orang Kristen yang belum jadi saksi, atau mungkin masih ada yang masih tanpa sadar menjadi batu sandungan. Seberapapun usia yang Tuhan kasih kepada Pastor Andy dan Bapak Ibu sekalian, orang-orang Kristen, ingat, jadilah saksi, bukan menjadi batu sandungan. Yuk kita akan melihat tentang Yesus air hidup, dan juga Yesus adalah juru selamat dunia. Amin. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10, Pastor bacakan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10, firman Tuhan Yesus, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Elohim, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ini adalah sebuah pelayanan Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang hidupnya tidak tenang, hidupnya masih dikuasai oleh dosa. Dan kalau kita ulik lebih dalam lagi, perempuan ini kumpul dengan beberapa laki-laki yang bukan suaminya. Sebetulnya perempuan ini sedang mencari kedamaian, tetapi yang dia dapatkan, dia kumpulkan, dia temui adalah semua yang palsu. Di sini Tuhan Yesus menawarkan sebuah kedamaian sejati. Dikatakan kalau kamu haus minum air sumur ini, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau engkau minum air kehidupan, bicara soal Yesus Kristus, maka engkau akan mendapatkan kedamaian sejati. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan melayani perempuan ini, Tuhan itu tahu apa yang dia perlukan. Tuhan itu maha tahu Bapak Ibu sekalian. Bahkan kadang-kadang kita saat berdoa hanya Sela itu artinya kita kalau baca kitab Mazmur, kita disuruh diam sambil merenungkan janji Tuhan. Renungkan. Kadang-kadang orang yang gelisah itu terlalu banyak ngomong. Di dalam hadirat Tuhan, kalau saudara melihat kitab Yesaya 40:31, dalam tinggal tenang, kita kadang-kadang terlalu banyak bicara. Kita perlu tenang. Dalam tinggal tenang ada kekuatan yang baru. Tetapi seringkali kita enggan Bapak Ibu sekalian. Ketika perempuan ini dilayani Tuhan Yesus, akhirnya perempuan yang gelisah hidupnya, yang kering kerontang jiwanya, dialiri kedamaian. Perhatikan di sini Tuhan Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan yang hidupnya belum benar. Perhatikan pelayanan Tuhan Yesus.
Sekalipun dia berjumpa dengan perempuan yang hidupnya belum benar, Tuhan Yesus dengan kasih melayani. Bahkan di sini Tuhan Yesus tidak menghakimi dia. Hendaklah di akhir zaman ini, oleh kemurahan Tuhan, ya Tuhan, doaku, lahirkan pelayanan-pelayanan yang Engkau percaya kepada hamba-hambamu, siapa saja. Itu pelayanan kasih. Dunia kehilangan kasih, dan biarlah setiap orang Kristen, hamba Tuhan, membawa kasih. Sehingga orang-orang yang kehilangan kasih boleh menemukan kasih di dalam Tuhan Yesus, dalam agama Kristen, di dalam pelayanan hamba Tuhan, dan kesaksian orang-orang percaya. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian, Yohanes pasal 4 ayat 28, kita lihat sampai dengan ayat yang ke-30 dulu. Yohanes pasal 4 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan, maka perempuan itu setelah tadi Tuhan Yesus layani dia, Tuhan Yesus kasih tahu dia bagaimana engkau perlu kedamaian. Selama ini engkau mencari kedamaian dengan kumpul dengan banyak laki-laki, bukan suami sahmu. Itu semua adalah kepalsuan. Nah, sekarang 28 sampai 30 kita baca. Ketika perempuan itu sudah tahu, maka perempuan itu pergi meninggalkan tempayangnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ayat 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat dahulu. Tuhan tahu segala sesuatu yang perempuan ini perbuat. Demikian pun Tuhan tahu segala sesuatu yang saya, Bapak Ibu perbuat. Banyak salah? Iya, banyak salah. Karena kemurahan Tuhan, Dia tidak menghukum kita langsung, tetapi Dia beri kesempatan untuk kita menyadari dan meninggalkan kehidupan yang salah. Kehidupan yang salah itu bukan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kehidupan yang salah juga bisa terjadi kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya, jemaat termasuk hamba-hamba Tuhan. Pastor hamba Tuhan, saya banyak salah. Saya banyak kekurangan. Saya banyak kelemahan. Dan saya menyadari hal itu, dan saya terus mau Tuhan bimbing saya, terus Tuhan bimbing saya, terus Tuhan kuserahkan kehendakku hari-hari hidupku. Mau menyenangkan hatimu Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu tentang perempuan ini. Tuhan juga tahu segala sesuatu tentang kalau bapak-bapak laki-laki, pria-pria, Tuhan tahu. Kenakalan, kemunafikan, ketidakjujuran, hidung belang, korupsi, dan lain-lain. Tuhan tahu. Di sini kita melihat kasih Tuhan. Lewat Tuhan Yesus Dia nyatakan pribadi tentang kasih. Tuhan tidak menghukum. Tentu juga maksud kemurahan Tuhan tidak menjadikan kita terus hidup di dalam kesalahan. Tetapi kemurahan yang Tuhan berikan kepada perempuan ini supaya dia berubah menjadi saksi dan dipakai Tuhan. Demikian pun saudara-saudara, Tuhan tahu apa yang sudah pernah kita buat. Banyak salah. Siapapun deh, bukan cuma hamba Tuhan.
mau dia pejabat kah, menteri kah, pemimpin kah, anggota dewan kah, mau dia preman kah, siapa saja yang namanya masih hidup dalam flesh ini, dalam daging ini, pasti ada salah. Dan pastor ini sampaikan, hamba Tuhan ini mau kasih tahu pada saudara sekalian, Tuhan Yesus itu tahu. Dia kasih kesempatan kita untuk meninggalkan hal yang salah itu. Kalau kita sudah menerima dia sebagai juru selamat. Kalau saudara-saudara yang belum menerima dia sebagai juru selamat, sadarilah bahwa kita orang berdosa. Kita butuh juru selamat yang mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Maka datanglah pada juru selamat Tuhan Yesus dengan pertobatan, sehingga darahnya yang kudus menghapus dosa kita. Dan hari ini juga saudara-saudara menjadi orang yang percaya, orang yang ditebus, orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan Yesus. Maka Pastor Andy sangat tidak berani untuk membawa pelayanan penghakiman, atau tidak mau menilai. Sekalipun saya bisa menilai, tapi saya tidak mau menilai. Bagaimana kita menilai dari cara pandang kita yang juga tidak sempurna. Biarlah semua, baik hari ini, esok, atau nanti yang akan datang, Tuhan yang menilai segala sesuatu. Kita melihat di sini saudara, ayat 28, akhirnya perempuan itu setelah berbincang-bincang Tuhan Yesus, dia meninggalkan Tuhan Yesus dan pergi ke kota. Ayat 29 dari Yohanes pasal 4. Tetapi karena pelayanan kasih dari Tuhan Yesus ini berdampak loh. Dia berkata, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Tanda tanya. Jadi di sini dia seperti apa ya? Antara percaya atau tidak. Tetapi yang dia rasakan di dalam jiwa, pelayanan Tuhan Yesus tidak hanya menyentuh bagian dari apa yang bisa dilihat oleh mata, tetapi tembus sampai ke dalam jiwa, ke dalam batin, ke dalam hati. Ketika pastor sampaikan ini pesan sederhana. Pastor pun bicara dengan lambat-lambat, tetapi ada sebuah pesan yang lebih penting daripada kalimat yang saya manusia biasa ucapkan. Itu pesan kasih yang menjamah pemirsa sekalian saat ini, sehingga entah bagaimana hatimu ini dipenuhi dengan kedamaian saat ini. Ini yang dialami oleh perempuan ini. Terlebih dia habis menerima pelayanan dari juru selamat dunia, dari sang air kehidupan, Tuhan Yesus. Tapi dia berkata, mungkinkah dia Kristus? Dia antara percaya dan tidak. Kita maju ayat 30. Maka apa yang terjadi? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Kesaksian perempuan yang tadi hidupnya tidak tenang ini ketika dilayani Tuhan Yesus tidak pakai lama. Lalu banyak orang keluar kota datang kepada Yesus. Perhatikan, garis bawahi, datang kepada Yesus.
Caranya bagaimana perempuan ini? Sangat simpel. Dia hanya bersaksi dari apa yang dia rasakan. Dia tidak berkata-kata dari pengetahuannya tentang ilmu agama. Dia hanya menjadi saksi dari apa yang baru saja dia rasakan. Dia merasakan sesuatu. Dia cerita. Lalu datang orang banyak kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau perhatikan di sini, pasti zaman itu akan ada juga orang Farisi berkata, datang cuma cari, pengen tahu, datang cuma pengen nonton, datang cuma ada maunya, datang cuma mau cari kesembuhan. Yang mana sebetulnya kalau menurut Pastor Andy, kita tidak usah menilai. Oh, Tuhan aja yang didatangi tidak usir kok. Tuhan punya cara melayani jiwa-jiwa. Demikian pun Tuhan punya cara untuk menjamah hidupmu. Puluhan tahun yang lalu, saya hancur, saya rusak. Secara manusia saya hopeless. Tetapi ajaibnya, Tuhan punya cara menjadikanku seperti Andi Simon hari ini. Tuhan pun punya cara untuk datang kepadamu. Mari sama-sama kita bersaksi agar jiwa-jiwa datang kepada air hidup. Mengenai apapun motivasinya. Gini. Pastor belajar melayani ketika dalam situasi-situasi tertentu. Pastor Andy saat melayani, saya sadar saya dimodusin. Saya dengan sadar, peka, saya dimanfaatkan. Contoh misalnya ada yang minta bantu uang dengan bla 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 bla. Pas ketemu, saya tahu bahwa tidak jujur. Tapi karena berangkat dari hati yang rindu memberkati, ya kita memberkati. Tidak harap kembali, tidak harap yang lain. Padahal saya tahu yang dia ngomong itu tidak jujur. Oke, ini cerita dari Pastor Andy. Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu tahu kok bahwa tidak ada manusia yang betul-betul 100% tulus. Itu semua proses yang panjang. Tapi Tuhan memberi karena Dia adalah kasih. Sambil Dia akan menyatakan jalannya untuk hidupmu. Coba aja waktu saudara dalam pergumulan sekarang, ada yang lagi sakit. Waduh, luar biasa kan minta doa kesembuhan sama Tuhan. Waduh, banyak deh janji-janjinya. Kalau menurut perkataannya Pak Daltoni, gombal mokeo sudahlah. Tapi begitu sembuh, kadang-kadang ada yang belum kan sungguh-sungguh menyatakan janji-janjinya itu. Tuhan tahu apa tidak? Tuhan tahu. Tuhan adalah kasih. Dia tahu. Dan Dia punya cara untuk mengubahmu dan menolongmu. Kalau yang tadi waktu kita misalnya lagi sakit, punya request doa, kita bilang, Tuhan kalau ini gini ya, kalau ini ya, kalau ini tolong ini ya. Itu kan caramu. Tuhan tahu.
Tapi ajaibnya loh, ini namanya kasih karunia. Tuhan jawab doa kita. Bukan karena kita atur Tuhan, tetapi karena kasih-Nya. Dan Dia akan pulihkan kita. Dia tahu caranya, bukan caramu. Puluhan tahun lalu, cara Andi Simon tidak ada karena saya hancur, rusak, bejat. Tapi Tuhan tahu caranya memulihkan saya. Demikian pun Bapak Ibu sekalian hari ini. Ketika pastor sampaikan renungan ini, datanglah, percayalah kepada Tuhan Yesus, air hidup. Air hidup itu mengalir, dia menjamah di bagian-bagian yang pribadi yang rendah hati. Maka rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, mengasihi orang yang rendah-rendah hati. Puji Tuhan, banyak hal pastor share, dan supaya saudara-saudara bisa lebih banyak hari ini. Wah, Tuhan itu luar biasa. Tuhan, saya mau datang kepada Engkau sebagai penebusku, sebagai pribadi yang saya lihat Engkau mati di kayu salib, di bukit Golgota, supaya saya bertobat, supaya saya sungguh-sungguh datang kepada Engkau Tuhan. Dan saya percaya caramu ajaib buat hidupku ini. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian, ya, beberapa ayat lagi. Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai dengan ayat 42. Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42. Ya, puji Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Ini waktunya instan Bapak Ibu. Perempuan yang tadinya hidupnya tidak tenang, dia mencari kepuasan, banyak laki-laki bukan suami sahnya. Tapi setelah menerima pelayanan Tuhan Yesus, dia bahkan tidak sempat sekolah Alkitab. Pastor Andy ini juga pernah sedikit ikut Bible study. Tapi bukan itu yang Tuhan pakai. Kesaksian hidup kita yang menyala-nyala. Seperti digambarkan perempuan ini. Dia bersaksi dari apa yang dia rasakan. Dia nggak bersaksi dari apa yang dia pelajari ilmu-ilmu itu. Dia bersaksi dari apa yang dia rasakan baru saja saat dilayani Tuhan Yesus. Hatinya gembira. Apa yang terjadi? Banyak orang Samaria kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Kesaksiannya pendek. Kesaksiannya tidak dibumbuhi dengan artis aktor. Dengan tema-tema yang spektakuler. Dia justru bicara apa adanya. Kadang kita terlalu pakai bahasa tinggi-tinggi banget. Sampai-sampai orang tidak mengerti kita ngomong apa. Perhatikan hal itu. Ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu, bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Glory to God. Tuhan Yesus, air hidup, dan juga Tuhan Yesus, juru selamat dunia. Percaya pada Tuhan Yesus, engkau akan mendapat air hidup
hidupmu akan menjadi lebih tenang bersama Yesus dibandingkan tanpa Yesus. Dan bagi kehidupan kekal kita, jiwa-jiwa yang percaya pada Tuhan Yesus, mereka mendapat menerima keselamatan. Karena Tuhan Yesus juru selamat dunia, juru selamat di hatiku, di hatimu, juru selamat manusia. Amin. Amin. Satu ayat lagi. Kitab Wahyu 22 ayat 17. Ya. Satu lagi, Pastor bacakan. Kitab Wahyu 22 ayat yang ke-17. Puji Tuhan, puji Tuhan. Firman Tuhan, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus adalah air kehidupan. Dia berikan kepada setiap jiwa orang berdosa dengan cuma-cuma, tanpa syarat. Cuma-cuma. Dia menawarkan air hidup kepada semua orang berdosa, termasuk kepada orang-orang yang diikat oleh ketakutan, kegelisahan, yang terinfeksi penyakit. Tuhan Yesus menawarkan air hidup dan air kehidupan yang cuma-cuma. Datanglah pada Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah apa yang firman Tuhan sudah kita dengar dijanjikan, ini boleh menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang-orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus, air hidup dan juru selamat dunia. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu yang begitu indah, membuat setiap jiwa menjadi tenang dan damai. Kami bersyukur buat firman Tuhan datang. Firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami, pendengar, khususnya bagi saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hidup kami selanjutnya dalam pimpinanmu adalah milikmu. Tubuh, jiwa, roh kami adalah sempurna dalam anugerah, kasih sayang, pengampunan, dan Bapa, alirkanlah roh kesembuhan di tubuh setiap kami saat ini yang sedang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, alirkanlah kekuatan kasih, kuasa, dan juga pengampunan bagi jiwa-jiwa yang berdosa, dan sehingga jiwa-jiwa yang berdosa yang membuka diri, yang datang kepadamu, kami percaya saat ini juga mereka boleh oleh kasih karunia Bapa menerima keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di surga. Sama-sama percaya, berkata, amin. 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 Betapa tenangnya hidupku dan hidupmu ada di dalam kedamaian, di dalam kafrin daripada Tuhan Yesus Kristus. Masuk hari yang baru, puji Tuhan, semuanya sehat-sehat, sukacita, dan penuh melimpah, damai dan sejahtera. Saya ucapkan sahabat shalom bagi saudara-saudara yang ibadah hari ini, dan juga mempersiapkan diri yang besok Sunday akan kebaktian di gereja di kota masing-masing. Puji Tuhan, senang banget bisa melayani saudara hari ini. Terberkati, tolong dibagikan video ini kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan. Terberkati, yang belum like, subscribe, silakan like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya setiap live streaming seperti ini muncul, atau dalam momentum admin memposting video, saudara menjadi orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi di gadget Bapak Ibu sekalian. Senang banget bisa melayani, sebuah kehormatan. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Yes, dadah.